Semua hadir? Hadir. Hari ini kita tentang lingkaran. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Nah, yang dimaksud dengan titik tertentu di sini yaitu titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama itu adalah jari-jari dari sebuah lingkaran. Nah, misalnya kita punya sebuah lingkaran atau kita gambar saja. Nah, di situ kita punya lingkaran. Nah, sebelum saya menentukan unsur-unsur lingkaran, di sini apakah adik bisa menentukan bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran? Saya persilakan untuk maju ke depan, tentukan di mana bagian dari lingkaran tersebut. Tembereng dan unsur lingkaran. Nah, sebelum kita lanjut menentukan unsur-unsur lingkaran, sebenarnya unsur-unsur lingkaran itu terdiri atas berapa unsur? Siapa yang tahu ada berapa unsur? 8. Ada 8. Nah, coba sebutkan 8 unsur-unsur. 1 titik pusat, 2 jari-jari, 3 diameter, 4 unsur lingkaran, 5 tali unsur, 6 juri lingkaran, 7 tembereng, 8 apotek. Oke. Nah, jadi unsur-unsur lingkaran itu terdiri atas 8. Nah, di situ Yosua sudah menuliskan yang mana yang merupakan tembereng dan unsur lingkaran. Nah, karena masih ada 6 unsur, nah, selanjutnya teman yang lain bisa tentukan bagian-bagian lingkaran yang kurang dari situ. Jadi garis itu tali unsur dan juri. Oke, kita langsung saja kita bahas bersama. Ini juri. Harus jelas ya, tulisannya harus jelas. Mana yang merupakan tali unsur. Jadi yang merupakan tali unsur itu, yaitu di sini. Ini yang merupakan tembereng. Dan tali pusarnya itu di sini. Titik pusarnya itu di sini. Dan diameter. Nah, diameter itu berada di sini. Di sini. Nah, diameter itu garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran melalui titik pusat. Sini garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, yang dimaksud itu di sini ya, yang menghubungkan 2 titik. Jadi letak diameter itu di sini. Masih ada yang kurang? Tembereng, tali unsur, juri, lingkaran, tembereng, apotema. Di sini apotema itu terletak di bagian mana? Unsur apotema. Ada yang bisa?
bawah tembereng dan di atas tali busur. Di bawah tembereng dan di atas tali busur. Pengertian apotema itu apa? Apotema garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Maksudnya di sini ya. Berarti apotema itu berada di sini. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Yang menghubungkan itu ini, garis ini yang menghubungkan. Berarti apotema itu berada di sini. Bagaimana? Sudah jelas? Atau masih ada yang kurang mau ditambahkan? Selanjutnya kita masuk pada contoh rumus keliling lingkaran. Di sini untuk menghitung luas keliling lingkaran kita mempunyai dua cara atau memiliki dua rumus. Yang pertama, jika diketahui dari jari R, maka kita bisa menggunakan rumus K sama dengan 2 kali I kali R. Itu jika yang diketahui itu jari-jarinya. Dan jika yang diketahui itu diameternya, kita bisa gunakan rumus K sama dengan Pi kali D. Oke. Jika yang diketahui dari soal itu merupakan jari-jarinya, kita bisa menggunakan rumus ini. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Nah, dan jika yang diketahui itu diameternya, berarti kita bisa gunakan rumus keliling sama dengan Pi kali D atau diameter. Nah, kita di sini menentukan keterangannya di mana K itu merupakan keliling lingkaran. Pi itu kita bisa gantikan dengan nilai 22/7 atau bisa 3,14. 22/7 atau R-nya merupakan jari-jari. K itu merupakan keliling lingkaran, Pi itu bernilai 22/7 atau kita bisa gantikan dengan 3,14. R itu merupakan jari-jari dan D itu diameter. Sampai sini masih ada yang bingung tentang rumus di atas? Kalau masih ada silakan bertanya atau penjelasannya kurang tepat silakan melengkapi. Di sini apabila yang dicari adalah jari-jari lingkaran dengan diketahui keliling lingkaran tersebut, maka kita bisa menggunakan rumus R sama dengan K per 2Pi. Kita bisa lihat keterangannya di sini. R itu merupakan jari-jari, K itu merupakan keliling lingkaran, dan Pi itu kita bisa gantikan dengan nilai 22/7 atau 3,14. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk coba satu contoh soal. Jadi dari contoh soal ini, apa-apa saja yang diketahui? Jari-jari 10 cm. Jari-jari itu dilambangkan dengan apa? Oke, R. Jadi R-nya sama dengan 10 cm.
Tadi dari rumus tadi yang kita sudah jelaskan, saya sudah jelaskan. Kalau yang kita tahu jari-jarinya itu kita bisa menggunakan rumus apa? Keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Jadi selanjutnya yang ditanya di sini adalah keliling dari lingkaran. Keliling. Yang ditanya di sini keliling dari lingkaran, termasuk pada penyelesaiannya. Kita bisa gunakan rumus keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Di sini keliling kita langsung masukkan saja nilainya. Keliling 2 dikali pi. Di sini kita ganti pi-nya itu 3,14 ya. Kita bisa terserah ya, kita mau ganti 3,14 atau 22/7 itu bisa. Jadi di sini untuk kemudiannya kita pakai 3,14 saja. 3,14 kali. Nah, yang diketahui di situ tadi R. R-nya sama dengan 10. Ya. Ini berapa hasilnya? 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. 6,28 dikali 10. 6,28 kali 10 itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Jadi 6,28 kali 10 itu hasilnya 6 berapa? 62,8 cm. Sampai sini bagaimana? Penjelasannya kurang pas atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Jadi kita bisa simpulkan di sini keliling dari lingkaran tersebut yang berjari-jari 10 meter yaitu 62,8 cm. Bagaimana? Kalau ada yang perlu dimengerti silakan bertanya atau perlu menanggapi silakan. Selanjutnya kita lanjut, kita masuk pada luas lingkaran. Kita bahas tentang luas lingkaran. Di sini ada yang tahu rumus luas lingkaran? Rumus luas lingkaran. Ada yang tahu? Joshua? Jen? Jadi untuk mencari luas lingkaran kita bisa gunakan rumus L sama dengan pi kali R kuadrat. Dan sini apakah kalian sudah bisa menentukan sendiri keterangannya L itu apa, P itu apa, dan R itu apa? Sabut. Joshua, R itu apa? Jari-jari. Jari-jari lingkaran L. Luas. Oke. Jadi tidak perlu lagi kita catat keterangannya. Di sini kita sudah tahu L itu merupakan luas lingkaran, R itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, P kita bisa gantikan dengan nilai 22,7 atau 3,14. Oke, sekarang saya akan kasih lagi satu latihan soal tentang luas lingkaran. Setelah itu saya akan kasih kalian tulis. Oke, di sini ada satu soal kuis. Sebuah taman dengan diameter 14 meter akan ditanami beberapa jenis bunga. Jika setiap 11 meter kuadrat akan ditanami satu jenis bunga saja, maka ada berapa jenis bunga yang akan ditanam di taman? Silakan
semuanya tidak usah ditulis lagi, langsung jawab. Terus sudah? Sudah, Bu. Ya? Sudah, Bu. Silakan kalian tulis. Oke, jadi baik. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan semoga dipahami dan kemudian nanti kalau ada ujian atau apa, kalian bisa kerjakan soal-soal yang benar. Oke, sekian hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu.